Perkenalkan, nama Selvi Pondaa. Saya ibu dari kasus yang kita mau kasih bilang ini. Jadi anak saya nama yang meninggal dunia akibat malpraktek rumah sakit Bethesda, nama Agita Sidonia Wayong, umur 28 tahun. Nah, kronologi bagaimana? jadi DP kronologis, DP kejadian apa sebab orang bilang malpraktek. Jadi DP kronologis, pertama anak mengeluh sakit muntah-muntah, kemudian karena akibat dari COVID orang belum bawa rumah sakit karena takut nanti dibilang COVID. Setelah orang bawa di rumah sakit Anugrah cuma 2 jam di sana, rumah sakit Anugrah bilang dia mesti dirujuk di Malalayang karena dorang pemeriksaan awal usus. Kemudian karena saya pikir di Malalayang itu terlalu banyak masalah COVID waktu itu, jadi saya bilang di Bethesda. Kemudian di Bethesda kebetulan ada omnya di Bethesda, dokter bedah, dokter bedah. Kemudian dia bilang bawa di rumah sakit Bethesda. Kemudian bawa di rumah sakit Bethesda. Setelah di USG katanya usus begitu. Jadi pada tanggal 31 Juli itu dia dioperasi tanggal 1 Agustus. Tahun berapa itu, Bu? Dia sekitar bulan Februari 2021. Dia pernah memeriksakan DP kandungan dan waktu itu dokter kandungan mengatakan kista. Kemudian pada bulan Juli 2021 itu yang dia muntah-muntah. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Pada tanggal 4 Agustus masuk kamar operasi untuk dilakukan operasi yang dilakukan oleh dokter Kalesaran, ahli bedah. Kemudian sudah bersamaan waktu itu sudah ada dokter kandungan. Tiba-tiba sudah ada dokter kandungan, tapi dorang tidak laporkan bahwa ada kandungan. Abraham Moker, dokter Abraham Moker, ahli kandungan. Sekitar jam 13.54 sore selesai dioperasi, Agita dimasukkan ke ruangan ICU. Setelah beberapa hari sudah bolehkan masuk ke ruangan perawatan di perawatan Yohanes, tempat untuk pasien umum, bukan ruangan kandungan. Hingga kami bingung yang diambil di operasi itu apa, usus atau apa, karena sudah 2 dokter. Selama beberapa hari di perawatan, kemudian dia masih muntah-muntah. Kemudian dokter memutuskan untuk operasi kedua. Bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang diberikan menurut yang jaga sebelumnya, kan pergantian jaga. Agita sudah mengeluh masih sakit. Jadi itu sudah dioperasi pertama. Pada tanggal 11 Agustus, Agita video call. Mama, kita mau dioperasi lagi jam 13 siang, akan dilakukan operasi kedua. Terus kita bilang, kenapa harus dioperasi? Mau pasang selang di perut dan katanya. Yang melengket tuh selang. Dorang ada bikin selang pembuangan di perut. Ada 2 lubang itu di perut. Kemudian dorang mau buang itu DP nanak-nanak. Tapi dorang operasi pertama itu dia masih bernana. Itu dokter bilang dorang langsung tutup. Jadi akhirnya dia keluar lagi. Setelah dorang operasi kedua, dorang mau cabut itu selang. Ternyata hanya membuat luka, hanya nak keluar tuh nana. Jadi dorang jahit lagi itu lubang yang dorang dah buka. Setelah beberapa hari kemudian Agita telepon lagi bahwa dokter mau melakukan operasi ketiga. Mengeluarkan tuh selang yang lama lagi kata untuk nana. Orang kata yang tidak mengetahui ya berarti dokter mau melakukan yang benar.
di usus, tapi perkataan di usus. Jadi ini operasi yang ketiga kali, sehingga selang waktu sebulan pasien mengalami perawatan di rumah sakit, sudah menjalani tindakan operasi sebanyak 3 kali. Dan saya yakin karena setiap kali mau dioperasi Agita telepon, jadi orang tetap tahu dia dioperasi keberapa kali. Kemudian beberapa hari kemudian setelah dioperasi, kondisi kesehatan makin sudah mulai membaik katanya, karena selang sudah dikeluarkan. Dokter menyatakan waktu itu sudah boleh pulang. Tiap hari itu dia berkontrol. Kemudian kejadian hari Rabu, kejadian yang kritis pada hari Rabu tanggal 29 September 2021. Tapi dia diminumkan obat kata antibiotik, dicoba oleh dokter antibiotik keras. Kong Agita 9 pagi dia merasa kejang. Pada jam 9 pagi tanggal 29 September 2021. Kemudian 2021 itu 29 itu kembali dia pergi ke IGD. Pada waktu sampai di IGD dia kejang-kejang. Kemudian saya suruh adiknya, bagaimana dokter bilang. Terus kakaknya bilang, dokter so panggil, kata dokter kandungan yang ada operasi pertama. So panggil, dia sudah datang. Setelah dia datang, dia pegang perut, dia bilang itu anak hanya masuk angin. Itu waktu di UGD. Dia kejang-kejang. UGD Rumah Sakit Bethesda. Itu dia balik waktu bilang so sembuh. Yang orang mau tekankan di sini, ini UGD Rumah Sakit Bethesda. Dokter itu mengatakan cuma masuk angin. Padahal dokter itu yang operasi dia. Kemudian dokter itu pulang. Dokter itu pulang, 1 jam kemudian dia tetap kejang. Dia tetap kejang, dari UGD langsung memanggil dokter setempat siapa saja untuk melihat dia. Kemudian itu dokter tanya, yang datang itu dokter ahli dalam. Kemudian pas dia pegang perut anak saya, dia bilang ini sudah infeksi, harus bikin rujukan. Kenapa dokter yang ahli ada operasi dia tidak bikin rujukan? Kemudian dia cuma bilang masuk angin. Nah, jadi dia bikin rujukan untuk ke Rumah Sakit Siloam. Pada waktu sampai ke Rumah Sakit Siloam, sampai di situ dorang sudah menolak. Rumah Sakit Siloam bilang bahwa anak ini sudah, dia cuma 4 jam di Siloam. Jadi dia sudah, itu tanggal 29. Jadi dia sudah kata, jadi tanggal 30 September dia ke Rumah Sakit Siloam di UGD. Jadi pada waktu itu dorang menolak karena dia so parah, yang terompe anak. Siloam bilang bahwa anak ini sudah, dia cuma 4 jam di Siloam. Jadi dia sudah, itu tanggal 29. Jadi dia sudah kata, jadi tanggal 30 September dia ke Rumah Sakit Siloam di UGD. Jadi pada waktu itu dorang menolak karena dia so parah, yang terompe anak so parah. Kemudian cepat itu berlalu sampai di Rumah Sakit Malalayang sore. Pada sore hari di tanggal 30 itu Rumah Sakit Malalayang periksa dengan peralatan-peralatan. Dia bilang ini ada operasi di mana. Ini anak sudah memang infeksi berat. DP infeksi so naik ke otak. Jadi anak ini DP kehidupan tinggal 20%. Pada waktu antar di Rumah Sakit Malalayang. Itu belum tindakan. Dorang bilang so koma ini anak. Kemudian orang bilang bagaimana jalannya dia supaya ini anak orang dapat DP kesembuhan. Ya ibu bisa dioperasi ulang untuk mengetahui apa sebenarnya DP sakit ini. Karena orang kasih yang percaya, masa orang mesti biar. Jadi orang bilang biar 20% kan sebagai umat Kristiani masih tetap boleh disembuhkan. 20%. Iya kan? Orang mau cari itu 20%. Akhirnya malam itu jam 10 tindakan operasi.
jam 10 malam. Dilakukan oleh di situ ada sekitar hampir 10-20 dokter. Kemudian tuh dokter kandungan. Kandungan yang melakukan itu dokter perempuan. Deng DP dokter bedah. Kemudian dorang minta tanda tangan patorang karena dia berasal dari rumah sakit Bethesda. Jadi dorang mengatakan dia so hancur di sini Pak. Sudah hancur otak, paru-paru, ginjal, hati. Jadi dia sudah diserang semua itu. Kemudian dorang lakukan operasi jam 10 malam. Jam 10 malam pada waktu dia dioperasi, sekian jam dokter datang, masuk keluar. Dia bilang, Bu, ini agak lama. Karena itu dia kotoran-kotoran so hambur di dalam tubuh. Jadi itu usus juga so hancur. Jadi kan pertama ada operasi di Bethesda usus. Jadi usus so hancur. Jadi bagaimana ibu kok kenapa so begini dang? Tak bilang orang ingin tahu ke siang itu dokter. Kemudian sudah dia masuk kembali, akhirnya dia bawa kista. Dia bilang, tuh dokter itu bilang kenapa dia dokter kandungan Abraham Moker, kenapa dia ada operasi dia tidak lihat bahwa itu kista. Orang cuma ada tutupkan bilang sebiar cukup begitu. Kemudian setelah dia kasih lihat tuh kista so hancur, so membusuk. Jadi di bawah perut bawah dari kita pe anak so busuk, tapi anak ini dang dia so membusuk DP perut di bawah. Kemudian jadi dokter bilang untuk DP kehidupan sekarang ini ya itu kurang kuasa Tuhan. Kemudian pada selesai operasi itu dimasukkan dia di ICU. Jadi dia di ICU Sabtu, Minggu, Senin so pakai semua dan alat bantu semua. Ada yang nanti kita nyatakan bukti di foto. Dia so pakai alat bantu ke siang tuh anak. Dokter bilang DP panas so nak turun-turun. Kemudian dokter setelah hari Senin, dokter mengatakan coba dikatakan di rumah sakit Bethesda karena ibu kan belum melapor di sana. Jadi kita langsung pergi hari Jumat itu sore mau ke Bethesda hari Selasa pagi. Hari Selasa pagi tanggal 5 jam 10.11 kita ada di Bethesda dengan kepala rumah sakit Dr. Amiman dan DP wakil, sekretaris, bendahara, semua ada. Kemudian dia panggilkan tuh dokter kandungan yang ada operasi kita pe anak. Kemudian dia baku dapat dengan kita. Kita bilang kita pe anak sekarang koma di rumah sakit Malalayang. Karena dia juga ternyata tuh dokter Abraham itu tugas di Malalayang. Kemudian kita bilang kita pe anak sekarang sekoma, kita ceritakan DP masalah. Kenapa katanya rumah sakit Bethesda tidak rujuk pada waktu kita pe anak so parah. Kenapa dioperasi berulang-ulang? Itu yang akhirnya meninggal. Iya. Kemudian tanggal 5 itu sementara kita berbicara dengan dokter Abraham, dia tinggal mengelak. Dia baku tuduh, dia bilang dokter Kalesaran. Dokter Kalesaran tuh bedah. Jadi orang kurang baku tolak. Jadi dia mengatakan pak kita, oh dia kok yang suruh, ini yang suruh. Kemudian bilang kita pakai antibiotik so ada behebat. Kita bilang kita ada coba pak ibu pe anak. Jadi kita minta kenapa dokter mesti berbicara coba, dia so ahli kandungan. So pakai lagi DP titel-titel. Kok mesti dia bilang mau coba tuh anak. Jadi akhirnya pada jam 10 berita kita masih di rumah sakit Bethesda tapi anak so meninggal. 5 Oktober. Coba pikir kita pe anak meninggal. Tahun berapa? 2021. Iya. Terus kita memohon ini meminta pertolongan karena beberapa kali masalah ini cuma ditutup-tutup. Kita minta permohonan kepada pemerintah atau siapa saja yang mau membantu. Ada kebenaran buat anak saya yang punya anak 4. Sekarang masih kecil-kecil.